Selamat datang di Teropong Peristiwa. Banyak negara siaga perang, tahun 2025 bisa jadi tahun malapetaka. International Crisis Group atau ICG merilis daftar 10 potensi konflik yang harus diantisipasi masyarakat dunia. Berbagai konflik ini merupakan perpanjangan masalah dari konflik yang sudah panas pada tahun-tahun sebelum 2025. Konflik ini akan terjadi di berbagai belahan dunia, mulai dari kawasan Amerika, Timur Tengah, Asia Timur, hingga lintas kawasan. Bahkan, potensi konflik bisa makin buruk setelah makin rusaknya norma-norma perdamaian secara global. Jika Israel mencaplok tepi barat dengan restu AS, atau Washington secara sepihak mengebom kartel Meksiko, norma-norma yang sudah melemah berisiko semakin hancur. Pihak yang berperang akan lebih sedikit memperhatikan penderitaan sipil, tulis ICG dalam artikel berjudul 10 Conflicts to Watch in 2025, dikutip Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2025. Adapun 10 konflik yang perlu diwaspadai sepanjang 2025 menurut ICG sebagai berikut. 1. Suriah. Setelah jatuhnya rezim diktator Bashar al-Assad pada akhir tahun lalu, Suriah tampak mulai bangkit meredam perang internal di dalam negerinya sendiri. Namun, ICG menganggap, banyak risiko konflik kembali meletus di negara itu pada 2025. Kelompok milisi Hayat Tahrir al-Sham HTS, mantan afiliasi Al-Qaeda memang telah berhasil mengalahkan pasukan Demokratik Suriah SDF setelah menyerang pemerintahan Bashar pada tanggal 27 November. Pemerintahan Assad pun jatuh dalam waktu kurang dari 2 minggu setelah menguasai negara itu selama 54 tahun secara turun-menurun. HTS dipimpin oleh Ahmed al-Shara menurut ICG sejauh ini hanya mengamankan kota-kota besar di Suriah, namun untuk di kawasan pedesaan tengah dan barat memiliki risiko konflik yang kacau ke depan. Sebab, pasukan HTS hanya 30.000, tak cukup untuk mengamankan negara seluas 185.180 km persegi. Mantan pemberontak lainnya, termasuk beberapa di dalam Tentara Nasional Suriah SNA, yang didukung Turki, lebih sulit diatur. Di Hama, Homs dan Latakia, orang-orang bersenjata telah menjarah, secara acak membunuh anggota kelompok minoritas yang dituduh mendukung rezim Assad, dan secara langsung mengeksekusi beberapa kaki tangannya. Bahaya lain berasal dari luar. Ketika Assad jatuh, bom Israel meratakan pangkalan Angkatan Udara Suriah, fasilitas Angkatan Laut dan depot senjata, termasuk, menurut Israel, fasilitas senjata kimia. 2. Sudan. Perang Sudan, dengan jumlah pengungsi dan kelaparan, adalah yang paling menghancurkan di dunia. Sekitar 12 juta orang Sudan, lebih dari sepertiga dari populasi sebelum perang, telah meninggalkan rumah mereka. Lebih dari setengahnya menghadapi kekurangan pangan akut, dengan beberapa bagian wilayah Darfur menderita kelaparan. Pejabat PBB menggambarkan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan sebagai mengejutkan. Negara ini tampak menuju konflik kekerasan. Milisi Sudan, RSF yang dipimpin Mohamed Hemeti Hamdan Dagalo terus melawan tentara Sudan, yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Burhan. Setelah penggulingan Omar al-Bashir pada 2019, Hemeti dan Burhan mulanya berbagi kekuasaan dengan politisi sipil dan kemudian mengusir mereka sebelum saling berbalik. Angkatan darat, tanpa banyak infanteri, bergantung pada kekuatan udara, termasuk drone yang dipasok asing, dan tanpa pandang bulu mengebom daerah-daerah di bawah kendali RSF. Mereka telah beralih ke milisi, terutama yang dimobilisasi oleh kaum Islamis yang berpengaruh di bawah Bashir. 3. Ukraina dan keamanan Eropa. Presiden terpilih AS Donald Trump telah berjanji untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina dengan mengajukan negosiasi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Pembicaraan gencatan senjata dalam negosiasi itu menurut ICG sulit terrealisasi apalagi kesepakatan damai. Pertahanan Ukraina mungkin tidak akan runtuh dalam waktu dekat, sebab memperoleh informasi dari sumber-sumber di Rusia yang mengatakan Putin cenderung mengharapkan keuntungan bertahap, bukan kekalahan mendadak Ukraina. Titik mencuatnya masalah adalah Putin menuntut agar Ukraina melakukan demilitarisasi, atau setidaknya membatasi ukuran tentaranya, dan melupakan jaminan keamanan. Kyiv dan ibu kota Eropa, pada gilirannya, melihat bahaya eksistensial dalam kesepakatan semacam itu, karena pasukan Rusia akan maju lagi, bahkan berpotensi berani menakut-nakuti Moldova. 4. Israel-Palestina. Serangan Israel ke Gaza, yang diluncurkan sebagai tanggapan atas serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, telah menghancurkan jalur Gaza. Menewaskan lebih dari 45.000 warga Palestina.
Sebagian besar adalah warga sipil, setidaknya sepertiga dari mereka anak-anak. Ribuan mayat lainnya hilang, mungkin di bawah puing-puing. 2/3 bangunan dan infrastruktur rusak atau hancur, dengan seluruh lingkungan diratakan. Sementara banyak pemimpin Hamas telah terbunuh dan aset militer kelompok itu hancur, pejabat Barat dan bahkan beberapa orang Israel diam-diam mengakui bahwa tidak ada otoritas yang dapat memerintah Gaza atau menjalankan fungsi sipil tanpa persetujuan Hamas. 5. Iran vs AS dan Israel. Serangan Israel terhadap Iran pada akhir Oktober menurunkan pertahanan udara dan simpanan rudalnya. Ketika pemberontak Suriah menggulingkan Presiden Bashar al-Assad pada awal Desember, Iran kehilangan sekutu yang telah dibiayai miliaran dolar untuk menopang Iran, serta rute udara dan darat utama yang digunakan untuk memasok kembali Hizbullah. Teheran masih memiliki ribuan rudal balistik pada bulan Oktober, sekitar 30 dari 180 rudal Israel yang menembus pertahanan, ditambah milisi sekutu di Irak dan Houthi, yang terus menembaki Israel dari Yaman. Hizbullah mungkin masih bisa berkumpul kembali. Tetapi di sekitar perimeter Israel, poros perlawanan, yang dilihat Iran sebagai pencegah terhadap serangan Israel atau AS, rusak. Dari perspektif Teheran, juga mengkhawatirkan seberapa mampu badan-badan intelijen Israel dan seberapa tinggi toleransi risikonya. 6. Haiti. Sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada Juli tahun 2021, geng-geng telah merebut sebagian besar Haiti. Pada awal 2024, aliansi geng yang sebelumnya bertikai, yang dikenal sebagai Viv Ansanem, mengepung ibu kota Port-au-Prince. Ariel Henry, seorang perdana menteri yang tidak populer yang mengambil alih setelah Moise terbunuh, berada di Nairobi pada saat itu mengawasi pembentukan misi polisi dan tidak dapat terbang pulang. Henry mengundurkan diri, di bawah tekanan dari tetangga Karibia, Amerika Serikat dan lainnya. Pada bulan Juni, pasukan Kenya mulai berdatangan, diberi mandat untuk bekerja dengan polisi Haiti untuk memerangi geng-geng, yang anggotanya diperkirakan berjumlah 12.000 orang. Pada 2024 saja, kekerasan yang melibatkan geng menewaskan lebih dari 5.300 orang, membuat 700.000 orang mengungsi, dan menyebabkan hampir setengah dari warga Haiti menghadapi kerawanan pangan akut. 7. AS Meksiko. Selama kampanye pemilu AS, Donald Trump, sekarang presiden terpilih, berjanji untuk mengenakan tarif tinggi pada Meksiko, mengirim kembali jutaan migran, dan bahkan mengebom kartel. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum Pardo telah membalas ancaman Trump, menyarankan bahwa, tanpa kerjasama Meksiko, karavan migran menuju ke utara akan dilanjutkan. Dia telah meminta Washington untuk mendeportasi migran ke negara asal mereka, bukan Meksiko. Dia juga mungkin berharap bahwa memperkuat peran Meksiko sebagai penyangga migran atau koordinasi kontra narkotika yang lebih ketat akan menenangkan Trump. Aksi militer sepihak terhadap kartel hampir pasti akan menjadi bumerang. Menyingkirkan lebih banyak pemimpin geng akan memicu lebih banyak perang wilayah dan fragmentasi, sementara bila tidak melakukan apapun untuk mengekang produksi narkoba, laboratorium fentanil berteknologi rendah dan mudah dibangun kembali. Meksiko akan membalas, mungkin dengan langkah melawan kepentingan ekonomi AS. Hubungan antara dua negara yang saling berhubungan dengan perdagangan, investasi, dan ikatan keluarga akan menimbulkan bencana bagi keduanya. 8. Myanmar. Pertengahan tahun 2024, rezim militer Myanmar tampaknya terhuyung-huyung, karena pemberontak telah merebut sebagian besar dataran tinggi serta pangkalan militer utama. Sejak itu, China, yang khawatir akan keruntuhan Myanmar, terlibat aktif di negara itu. Tetapi junta masih menghadapi perlawanan yang gigih. Pemungutan suara pada 2025, jika berjalan sesuai rencana, akan membawa pertumpahan darah lebih lanjut. Perang saudara yang telah merobek Myanmar sejak militer merebut kekuasaan pada 2021 telah membuat negara itu mundur beberapa dekade, lebih dari 3 juta orang mengungsi secara internal, sistem kesehatan dan pendidikan telah runtuh, kemiskinan meroket, dan mata uang Myanmar, Kyat, telah jatuh. 9. Semenanjung Korea. 2024 dimulai dengan pidato mengejutkan oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, di mana ia membatalkan kebijakan penyatuan damai Korea Utara yang telah berlangsung selama beberapa dekade dengan Korea Selatan dan menyatakan Seoul sebagai musuh utama Pyongyang. Dalam pidatonya pada Januari, Kim bertujuan untuk lebih menutup Korea Utara, terutama dari ekspor budaya Korea Selatan, K-pop, dengan kata lain, sambil memperketat cengkeramannya pada ekonomi. Tetapi memutuskan hubungan lebih lanjut,
termasuk hampir semua komunikasi antar Korea, membuat negara-negara itu memiliki sedikit pilihan untuk mengelola insiden pada saat gesekan meningkat. 10. China AS. Orang-orang di lingkaran Trump berpikir Washington harus membatasi diri untuk menghalangi kekuatan Beijing di Asia. Eksekutif teknologi Elon Musk, yang melakukan bisnis di China, menginginkan hubungan yang lebih bersahabat. Trump sendiri telah mengirim sinyal yang beragam, konfrontatif dalam perdagangan, suam-suam kuku pada pertahanan Taiwan, tidak peduli tentang komitmen AS kepada sekutu Asia, dan sering mengagumi otoritas Xi. Janji kampanye Trump untuk mengenakan tarif setidaknya 60% pada barang-barang China, kenaikan tajam dari tarif masa jabatan pertamanya, yang sebagian besar dipertahankan Biden, tampaknya lebih mungkin menjadi salvo pembuka dalam pembicaraan daripada pendahuluan perang dagang.